Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan kegiatan berdoa. Untuk itu berdoa disilakan. Ya, berdoa cukup. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan merangkum semua yang telah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah kalian dapat membedakan dan juga menggunakan konsep-konsep trigonometri. Yang mana hal ini bermanfaat untuk kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menggunakan konsep trigonometri kompleks dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Tapi sebelumnya, Ibu ingatkan terlebih dahulu agar kalian mengisi daftar hadir di sistem e-learning dan juga siapkan alat tulis dan cari tempat ternyaman untuk kalian belajar. Untuk itu, silakan persiapkan dulu. Baik, sebelum kita coba menyelesaikan permasalahan-permasalahan trigonometri, kita coba rangkum terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sini yang pertama itu kita sudah belajar mengenai jumlah dan selisih dari dua sudut. Jumlah dan selisih dua sudut ini yang pertama itu ada sin alfa plus beta. Ini sama dengan, ya betul, sin alfa cos beta. Oh berarti langsung aja ya. Berarti sin alfa plus minus beta. Berarti di sini sin alfa cos beta plus minus cos alfa sin beta. Kemudian yang kedua itu ada jumlah dari sudut pada cos. Berarti cos alfa plus minus beta itu sama dengan cos alfa cos beta. Ingat minus plus ya. Kalau untuk cos kita balik operatornya. Berarti di sini sin alfa sin beta. Selanjutnya yang ketiga ada tangen. Tangen alfa plus minus beta itu sama dengan tangen alfa plus minus tangen beta. Ini datang dari sin per 1 minus plus tangen alfa tangen beta. Bagian bawah ini datang dari cos. Nah, selanjutnya kita juga sudah mempelajari yaitu sudut rangkap. Sudut rangkap. Sudut rangkap ini dapat kita temukan dari konsep jumlah dan selisih dari dua sudut. Coba kita ingat lagi, sudut rangkap pada yang pertama pada sin. Berarti sin 2 alfa itu sama dengan apa? Ya, betul. 2 sin alfa cos beta. Kemudian maksudnya 2 sin alfa cos alfa ya. Karena sudutnya hanya alfa. Terus yang kedua ada cos 2 alfa. Cos 2 alfa ini kita mempunyai 3 bentuk. Yang pertama cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kemudian bentuk yang kedua itu ada 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Kemudian bentuk yang ketiga, ya, bentuk yang ketiga itu ada 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Selanjutnya bentuk yang ketiga itu ada tangen
sini ya. Yang ketiga itu tangan 2 alfa itu sama dengan 2 tangan alfa per 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Nah, jadi untuk yang pertama kita sudah pelajari jumlah dan selisih dari dua sudut. Kemudian dari situ kita turunkan konsepnya hingga mendapatkan konsep baru yaitu sudut rangkap. Dan dari sudut rangkap ini kita juga bisa dapatkan sudut paruh. Nah, untuk sudut paruh coba Ibu jelaskan di video selanjutnya. Baik, untuk yang ketiga kita dapat temukan juga sudut paruh, yang mana sudut paruh ini merupakan setengah dari sudut lainnya. Dan konsep ini dapat diturunkan dari konsep sudut rangkap pada cos. Nah, yang pertama sudut paruh pada sin, berarti sin setengah theta itu sama dengan apa? Ya, sin setengah theta itu plus minus. Ingat jangan lupa ya, plus minusnya harus dibawa. Plus minus 1 dikurangi cos theta per 2. Kemudian selanjutnya ada cos setengah theta. Ini adalah plus minus akar 1 ditambah cos theta per 2. Selanjutnya bentuk yang ketiga itu ada tangan. Tangan setengah theta itu plus minus. Nah, ini dapat kita turunkan dari sin per cos. Berarti di sini ada akar 1 min cos theta per bawahnya cos, berarti 1 plus cos theta. Ini datang dari sin setengah theta, ini datang dari cos setengah theta. Nah, untuk sudut paruh ini ada 3 bentuk untuk tangan. Untuk tangan itu ini yang pertama, bentuk yang kedua ini jika kita rasionalkan dengan akar yang sama, nah ini akan dapat menghasilkan yang pertama itu ada sin theta per 1 ditambah cos theta. Kemudian bentuk yang terakhir itu kita kalikan dengan akar sekawannya menjadi di sini ya. Sini aja kali ya. Ada 1 dikurangi cos theta per sin theta. Jadi untuk tangan ada 3 bentuk ya. 1, kedua, bentuk ketiga. Selanjutnya kita juga dapat menemukan konsep perkalian pada fungsi trigonometri dan penjumlahan serta selisih pada fungsi trigonometri. Untuk materi selanjutnya, Ibu lanjutkan di video berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan coba ya kembali konsep yang keempat, itu ada perkalian fungsi trigonometri. Sini perkalian fungsi trigonometri. Yang pertama itu ada perkalian antara sin dan sin, yaitu berarti 2 sin A cos B itu datang dari, ingat ini kombinasi perkaliannya berbeda dan didahului oleh sin, berarti untuk kombinasi
perkalian yang berbeda itu berarti penjumlahan ataupun selisih pada sinus ya. Tapi bentuk apa? Nah, karena yang didahuluinya itu adalah sin yang pertama, berarti di sini adalah penjumlahan. Selanjutnya yang kedua ada 2 cos A sin B. Ini 2 kombinasi perkalian yang berbeda, berarti dihasilkan dari sin. Tapi bentuknya karena cos yang pertama kali muncul berarti adalah bentuk pengurangan atau selisih. Selanjutnya yang ketiga itu ada 2 cos A cos B. Ini ada kombinasi perkalian yang sama, berarti datang dari cos. Bentuk apa? Karena perkaliannya hanya cos, berarti ini datang dari penjumlahan. Bentuk penjumlahan antara cos. Selanjutnya yang terakhir ada yang agak sedikit berbeda itu ini 2 sin A sin B. Ini datang dari cos A ditambah B, berarti dikurang ya. Berarti cos A min B. Selanjutnya kita coba balik. Kalau tadi itu bentuk perkalian kita ubah hasilnya menjadi penjumlahan ataupun selisih, sekarang kita balik dari bentuk penjumlahan ataupun selisih, maka akan menghasilkan suatu perkalian. Jadi sebenarnya konsep ini itu saling berkesinambungan. Berarti ini jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Yang pertama kita lihat di sini penjumlahan antar sin. Misalkan sin A ditambah sin B. Nah, ini menghasilkan 2 sin setengah A ditambah B dikali cos ya. Dikali cos setengah A min B. Selanjutnya yang kedua itu ada selisih dari fungsi sin, berarti sin A dikurangi sin B. Itu sama dengan ya, berarti 2 cos setengah A ditambah B. Ini bentuknya adalah sin setengah A min B. Selanjutnya bentuk yang keempat ada penjumlahan cos. Berarti cos A ditambah cos B itu sama dengan perkalian antar cos ya. Jadi 2 cos setengah A ditambah B dikali cos setengah A min B. Dan yang terakhir itu adalah selisih dari fungsi cos. Berarti cos A dikurangi cos B. Ini sama dengan negatif 2 sin kali sin. Berarti negatif 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A min B. Nah, misalkan kalian bingung dari mana ini datangnya setengah, kenapa di sini jadi ada muncul A, muncul B. Nah, ini
dapat kalian pelajari lagi di bahan ajar yang sudah Ibu berikan ya. Nah, alhamdulillah kita sudah coba merangkum semua yang sudah kita pelajari dari minggu pertama, yaitu mengenai sudut, jumlah dan selisih dari dua sudut dan juga sudut rangkap. Pertemuan kedua yaitu mengenai perkalian, kemudian jumlah dan selisih pada fungsi trigonometri, dan untuk pertemuan kemarin itu ada sudut paruh. Dan sekarang kita akan coba terapkan semua konsep-konsep tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan trigonometri. Baik, selanjutnya kita coba untuk mengerjakan contoh soal ya. Di sini Ibu sudah punya soal di mana kita diminta untuk membuktikan apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanannya. Nah, coba kita uraikan di ruas sebelah kirinya. Di sini ada 4 cos theta ditambah 2 dikali 4 cos theta dikurangi 2. Berarti secara konsep aljabar tinggal kita kalikan saja ya. Berarti 4 cos theta dikali 4 cos theta itu sama dengan 4 cos theta dikuadratkan. Berarti 4 dikuadratkan itu 16. Cos theta dikuadratkan berarti jadi cos kuadrat theta. Selanjutnya 4 cos theta dikali negatif 2 berarti negatif 8 cos theta. Selanjutnya 2 dikali 4 cos theta berarti 8 cos theta. 2 dikali negatif 2 berarti berarti 4 ya, negatif 4. Nah, selanjutnya ini bisa kita operasikan karena bentuknya sama. Coret. Berarti hasilnya tinggal 16 cos kuadrat theta dikurangi 4. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam mengerjakan soal trigonometri ini kalian dituntut untuk lebih kreatif. Karena soal trigonometri itu mempunyai banyak penyelesaian yang bisa kita dapatkan dari berbagai konsep. Jadi tipenya itu open-ended ya. Nah, di sini Ibu akan coba tunjukkan bagaimana kita memanipulasi suatu bentuk trigonometri. Di sini ada 16 cos kuadrat theta. Misalkan ini kita keluarkan 8. Berarti jadi 2 cos kuadrat theta. Tuh. Ini tetap berarti min 4. Nah, mungkin kalian lebih familiar dengan bentuk 2 cos kuadrat theta. Seperti mengingatkan suatu konsep di trigonometri kan. Nah, tapi bentuk ini sebenarnya masih belum sempurna. Kalian mungkin bisa mengubah cos kuadrat theta ini menjadi misalkan 1 dikurangi sin kuadrat theta, bisa saja, sah saja kalian bisa kerjakan itu. Ini Ibu punya cara lain karena di sini sudah terbentuk angka 2 di depannya. Nah, ini familiar dengan konsep sudut rangkap di cos itu. Nah, tapi bentuk ini kan belum sempurna gitu. Nah, di sini kita coba manipulasi lagi. Kita manipulasi dengan menambahkan bentuk 2 cos kuadrat ini dengan 0. Tapi 0-nya dibuat secara tidak langsung seperti ini. Ibu tambahkan gini. Ibu kurangi dengan 1, kemudian Ibu tambahkan 1. Nah, bentuk negatif 1 tambah 1 itu kan sama dengan 0. Yang mana ketika suatu bilangan A ditambah 0
maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Atau A dikurangi 0 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan yang mana di sini artinya ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan suatu bilangan dengan 0, maka tidak ada perubahan secara fungsi, secara konstruksinya itu tidak berubah. Jadi hal ini bisa kita manfaatkan dalam hal memanipulasi suatu bentuk matematika. Nah, di sini Ibu coba terapkan dengan membuat 0 ini menjadi negatif 1 ditambah 1. Kenapa? Karena bentuk ini kemudian kita bisa dapatkan suatu konsep trigonometri yang sudah kita kenal. Nah, coba tulis 8, 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Nah, betul, itu adalah konsep cos 2 theta atau konsep sudut rangkap. Berarti di sini masih ada elemen yang tertinggal. Kita tulis saja tambah 1 dikurangi 4. Berarti tinggal kita kalikan dengan 8. Jadi 8 cos 2 theta berarti ditambah 8 ya. Tambah 8 dikurangi 4. Berarti ini sama dengan 8 cos 2 theta ditambah 4. Nah, ini sudah hampir sama ke bentuk soal yang diminta ya. Coba Ibu hapus. Di sini aja deh. Coba tulis aja di sini. 8 cos 2 theta tambah 4, berarti ini bisa kita keluarkan 4-nya. Jadi berarti 2 cos 2 theta 4 dikeluarkan berarti tambah 1. Nah, sekarang ketemu lah. Jadi betul ya, terbukti bahwa bentuk 4 cos theta ditambah 2 dikali 4 cos theta dikurangi 2 itu sama dengan bentuk 4 dikali 2 cos 2 theta ditambah 1. Nah, dari sini kalian harus semakin sadar bahwa dalam pengerjaan soal matematika, apapun itu konsepnya, kalian bisa gunakan konsep-konsep lainnya. Kenapa? Karena konsep antar matematika itu saling berkesinambungan dan terkoneksi. Dan di sini kalian bisa lihat buktinya bahwa dengan proses manipulasi, selama itu tidak bertentangan dengan konsep matematikanya, maka sah saja kita melakukan hal seperti itu. Selanjutnya, silakan kalian coba sendiri latihan di LKPD dan tugas harian. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu kita menggali kreativitas tentang konsep-konsep yang ada di trigonometri. Nah, untuk itu, apabila masih ada hal-hal yang ingin kalian diskusikan lebih lanjut, silakan bisa hubungi Ibu lewat WA. Kita bisa diskusi bersama di sana. Dan jangan lupa kerjakan juga tugas-tugasnya, kumpulkan di e-learning, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.